Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Berikut adalah sejumlah data terkait sampah plastik yang ada di Indonesia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah Berikut adalah sejumlah data terkait sampah plastik yang ada di Indonesia. Plastik, masalah yang tak kunjung usai baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia. Jangan anggap enteng sampah plastik karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan Akhir-akhir ini, kita sering mendengar permasalahan lingkungan akibat pencemaran. Pencemaran lingkungan akibat sampah masih menjadi momok yang tak kunjung selesai menghantui lingkungan. Bumi tempat kita tinggal sudah semakin tua, sumber daya alam pun semakin menipis, dan polusi meningkat. Sadar atau tidak, seluruh permasalahan lingkungan disebabkan oleh hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, yaitu sampah. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan tidak luput dari sampah. Tanpa disadari, manusia adalah penghasil sampah terbesar. Apabila pengelolaan dan pengolahannya tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Mari kita ambil contoh dari aktivitas keseharian kadet mahasiswa. Dalam sehari, kita makan sebanyak 3 kali. Makanan yang disediakan merupakan makanan box yang jika dihitung-hitung, 600 kadet mahasiswa makan 3 box setiap harinya. Artinya, akan ada 1.800 box sampah bekas makan kadet mahasiswa per hari. 1.800 box bukan jumlah yang sedikit dalam angka menyumbangkan limbah sampah. Jumlah tersebut baru dalam lingkup kadet mahasiswa sejumlah 2 angkatan dalam 1 hari, belum lagi di lingkup halayak umum. Sudah pasti, dalam sehari saja di lingkup seluruh dunia, limbah sampah sudah sangat melimpah. Selanjutnya, banyak kita temui orang berbelanja dan mengemas barang-barangnya dengan menggunakan kantong plastik. Setelahnya, kantong plastik tersebut langsung dibuang. Bayangkan, begitu banyak pengunjung toko dan swalayan dalam tiap harinya. 100, 200, bahkan lebih. Satu toko saja dapat mengeluarkan sangat banyak kantong plastik dalam sehari. Hal kecil lain yang dapat dilihat yaitu botol plastik sekali pakai yang semakin marak digunakan sebagai kemasan utama. Kasus sederhana yang sering terjadi ialah masyarakat lebih memilih untuk membeli air mineral berkemasan plastik tiap harinya dibandingkan membawanya dari rumah. Sampah makan kotak box dapat diminimalisir dengan cara mengganti penggunaan box menjadi piring. Hal ini karena piring bukanlah barang sekali pakai, jadi setelah digunakan dapat dicuci dan digunakan kembali. Dengan begitu, 1.800 sampah box per hari tidak akan lagi ada dan artinya kita membantu menurunkan angka limbah plastik dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip reuse dalam 3R. Selanjutnya, penggunaan kantong plastik juga dapat diganti dengan menggunakan tote bag tiap berbelanja untuk mengemas barang belanjaan. Selain itu, menerapkan sistem kantong plastik berbayar pada toko dan swalayan perlu dilakukan agar pembeli berpikir ulang tentang penggunaan kantong plastik dan bergerak menuju penggunaan tote bag karena dinilai lebih hemat. Botol plastik air mineral sekali pakai juga bisa digunakan kembali dengan menerapkan prinsip recycle. Botol plastik dapat diubah menjadi barang-barang yang lebih berguna daripada harus tergeletak di tempat sampah, seperti diubah menjadi pot tanaman misalnya. Dalam keseharian, kita bisa kok menekan penggunaan botol plastik dengan hal sederhana, contohnya dengan menggunakan tumbler atau tempat minum yang dapat digunakan berkali-kali. Biasakan juga untuk melakukan persiapan lebih dini, agar bisa menyiapkan bekal minum ketika keluar rumah. Dengan begitu, kita tidak perlu membeli air mineral di luar dan juga menghemat uang keluar dari dompet kita. Kita harus bersama-sama peduli dengan lingkungan melalui kesadaran kita dalam aktivitas sehari-hari untuk meminimalisir penggunaan barang yang dapat menimbulkan limbah plastik. Apabila tidak diawali dari diri sendiri,
maka siapa lagi yang memulai peduli dengan lingkungan?